Langit di atas kampung itu seolah tumpah, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hingga ke tulang. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip karena kabel yang mulai tua, Baskoro melangkah terburu-buru. Ia berusaha melindungi tas punggungnya dari serbuan air yang kian deras, sementara pikirannya berkecamuk dengan daftar pekerjaan yang belum usai. Suara azan maghrib sayup-sayup terdengar dari kejauhan, bersahutan dengan bunyi rintik hujan yang menghantam atap seng rumah warga. Bagi kebanyakan orang, suasana ini mungkin syahdu, namun bagi Baskoro, sore ini hanyalah gangguan lain dalam hidupnya yang serba cepat dan melelahkan. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah, mengunci pintu, dan menenggelamkan diri dalam kesendirian. Namun, genangan air yang cukup dalam di depan sebuah warung tua memaksanya berhenti sejenak untuk mengatur napas yang mulai tersengal. Warung Bu Arum adalah satu-satunya tempat yang masih menyisakan cahaya hangat di sudut jalan yang mulai gelap itu. Baskoro akhirnya memutuskan untuk mampir, duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Ia memesan segelas teh hangat untuk mengusir gigil yang mulai merayap di tubuhnya. Di sudut lain bangku yang sama, seorang pria tua duduk diam dengan pakaian yang basah kuyup hingga menempel di kulitnya yang ringkih. Namanya Mbah Jati. Matanya menatap kosong ke arah rintik hujan, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang di balik tirai air. Mbah Jati mendekap sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain perca kusam dengan sangat erat. Ia tidak memesan apapun. Ia hanya duduk merapatkan tubuhnya yang bergetar hebat karena kedinginan. Kehadirannya menciptakan kontras yang tajam dengan Baskoro yang sibuk mengelap layar ponselnya, seolah ada dinding kaca yang memisahkan dunia mereka. Mbah Jati perlahan menggeser duduknya, mendekati Baskoro dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah takut akan mengusik ketenangan pria muda itu. Suaranya serak dan sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan yang kian menderu, saat ia meminta sedikit uang untuk sekadar membeli sebungkus nasi untuk perutnya yang sudah lama tidak terisi. Baskoro bahkan tidak menolehkan kepalanya sedikit pun. Di matanya, Mbah Jati hanyalah satu lagi pengemis yang mencari simpati di tengah hujan. Dengan nada yang dingin dan ketus, Baskoro mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang kecil, dan meminta Mbah Jati untuk tidak mengganggunya, karena ia sedang lelah. Penolakan itu singkat namun tajam, meninggalkan keheningan yang menyesakan di antara mereka. Mbah Jati hanya bisa menunduk, tangannya yang gemetar perlahan ditarik kembali ke dalam dekapannya. Tanpa sepatah kata pun, Mbah Jati kemudian berdiri dari bangku kayu itu. Ia tidak menunjukkan amarah, tidak pula mengucap sumpah serapah. Ia hanya menatap Baskoro sekilas dengan senyum tipis yang penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan, sebuah tatapan yang seolah menembus relung jiwa. Pria tua itu kemudian melangkah keluar dari naungan atap warung, kembali menantang derasnya hujan tanpa pelindung apapun. Bungkusan kain kusam itu masih dipeluknya dengan penuh kasih sayang, seolah itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Baskoro sempat melirik sekilas ke arah punggung Mbah Jati yang semakin menjauh dan menghilang di kegelapan malam, namun egonya yang besar segera memaksanya untuk kembali menatap layar ponsel, mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai muncul di hatinya. Sesampainya di rumah, keheningan yang mencekam menyambut Baskoro. Di dinding ruang tamu, sebuah jam kayu antik peninggalan almarhum ayahnya tergantung bisu, jarum-jarumnya terpaku pada angka yang sama selama bertahun-tahun. Baskoro selalu berjanji akan memperbaikinya, namun kesibukan selalu menjadi alasannya. Malam itu, entah mengapa, detak jam yang hilang itu terasa lebih memekakkan telinga daripada biasanya. Ia teringat cerita ayahnya tentang seorang sahabat karib, seorang pengrajin jam yang sangat setia dan jujur, yang pernah berjanji akan mencari bagian mesin jam yang langka itu hingga ketemu. Baskoro memandangi jam kayu itu dengan perasaan hampa yang mendalam, menyadari betapa banyak janji dan kenangan yang ia biarkan berdebu, karena ia terlalu sibuk mengejar ambisi pribadinya. Ia merasa seolah hidupnya sendiri adalah jam yang telah lama mati. Keesokan paginya, matahari bersinar dengan sangat cerah, seolah ingin menghapus jejak badai semalam. Baskoro kembali melewati warung Bu Arum untuk berangkat bekerja, namun langkahnya terhenti saat melihat kerumunan kecil di sana. Bu Arum terlihat sedang membersihkan meja dengan wajah yang sangat muram, sesekali menyeka matanya. Di atas meja warung yang bersih, terdapat sebuah bungkusan kain perca kusam. Bungkusan yang sama yang dipeluk erat oleh pria tua semalam. Bu Arum bercerita dengan suara bergetar bahwa pria tua itu ditemukan pingsan di depan masjid tadi subuh, karena kelelahan dan kelaparan setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari desa seberang. Sebelum dilarikan ke puskesmas, pria itu sempat menitipkan bungkusan tersebut, memohon agar diberikan kepada putra dari sahabat lamanya, yang ciri-cirinya sangat mirip dengan Baskoro. Dengan tangan yang gemetar lebih hebat dari tangan pria tua itu semalam,
Baskoro perlahan membuka ikatan kain perca tersebut di atas meja. Di dalamnya, ia menemukan sebuah gir kecil berbahan kuningan yang berkilau bersih tanpa karat sedikit pun, sebuah bagian jam yang sangat langka. Selain itu, ada sebuah foto hitam putih yang sudah menguning, menunjukkan dua orang pemuda yang sedang tertawa lebar, sambil merangkul satu sama lain di depan sebuah mesin jam besar. Salah satu pemuda itu adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah Mbah Jati di masa mudanya. Ada pula secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang gemetar, "Untuk putra sahabatku. Aku datang dari jauh untuk menepati janji terakhirku pada ayahmu sebelum usiaku berakhir. Maaf jika kehadiranku mengganggumu, dan aku terlihat seperti pengemis di matamu. Aku hanya ingin jam itu berdetak lagi." Air mata Baskoro jatuh tanpa bisa ia bendung lagi, membasahi kertas kusam itu. Baskoro segera berlari meninggalkan warung itu, mengabaikan tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Ia berlari sekuat tenaga menuju puskesmas terdekat, dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Bu Arum mengikuti di belakangnya, mencoba memberi semangat pada pria muda, yang kini tampak sangat rapuh itu. Di sepanjang jalan, bayangan Mbah Jati yang basah kuyup dan menggigil meminta nasi terus berputar di kepalanya, seperti mimpi buruk. Ia merasa sangat berdosa dan kecil, karena telah menghakimi seseorang hanya dari pakaiannya yang lusuh, tanpa tahu bahwa di balik penampilan itu terdapat ketulusan yang luar biasa. Ia membayangkan rasa sakit dan lelah yang harus ditanggung Mbah Jati, demi sebuah janji yang dibuat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Rasa penyesalan itu terasa seperti beban bertonton yang menekan dadanya, membuatnya sulit untuk bernapas. Di dalam bangsal puskesmas yang tenang dan berbau obat, Baskoro akhirnya menemukan Mbah Jati yang terbaring lemah, dengan selang infus di tangannya. Matanya terpejam, namun raut wajahnya tampak sangat damai, seolah beban berat yang ia panggul selama ini telah terangkat. Baskoro mendekat dengan langkah pelan, duduk di kursi di samping tempat tidur, dan dengan lembut menggenggam tangan dingin pria tua itu. Ia membisikkan kata maaf berulang-ulang dengan suara yang serak karena tangisan, meski ia tidak tahu apakah Mbah Jati bisa mendengarnya. Ia baru menyadari sepenuhnya, bahwa kemuliaan sejati seseorang tidak terletak pada apa yang ia kenakan, atau seberapa banyak harta yang ia miliki, melainkan pada keteguhan hatinya, dalam menjaga amanah. Di ruangan sunyi itu, Baskoro belajar tentang arti kemanusiaan yang sesungguhnya dari seorang pria, yang sebelumnya ia anggap tidak berharga. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah Baskoro tidak lagi sama. Jam kayu antik itu, kini kembali berdetak dengan suara tik-tok yang ritmis, dan menenangkan, mengisi setiap sudut ruangan yang dulunya hampa. Mbah Jati akhirnya pulih, dan Baskoro membawanya tinggal bersama, merawatnya dengan penuh hormat seperti ayahnya sendiri sebagai bentuk penebusan dosa dan rasa terima kasih. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi Baskoro, bahwa setiap orang yang kita temui di jalanan, memiliki cerita dan perjuangan mereka masing-masing yang tidak kita ketahui. Baskoro kini tidak lagi selalu terburu-buru dalam hidupnya. Ia belajar untuk berhenti sejenak, memberikan senyuman, dan menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menebar kebaikan sebelum waktu benar-benar terhenti untuk selamanya.